Jawa Barat gitu ya, untuk mengurus budaya dan sastra. Jadi benar-benar dokter yang luar biasa. Kangen dulu untuk menghemat waktu karena saja kita dengarkan tentang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas slide ya, bisa dilihat. Yang kami hormati Bu Izah dan Syukri, Bapak dan Ibu-ibu, pengasuh pesantren. Syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa ketemu, bisa berbincang-bincang, berdiskusi, dan saya dapat memberikan sedikit masukan mengenai bagaimana sebaiknya yang kita lakukan pada saat pandemi ini. Jadi saya mohon waktu sekitar 10-15 menit untuk menyampaikan bagaimana betul COVID itu, kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat sama-sama aman, dan apa yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berhasil dengan baik. Materi saya ini saya beri judul "Sudah Bolehkah Belajar di Kelas?" Karena selama ini sebagian kita mungkin bisa belajar tetapi melalui daring, melalui webinar, melalui online, seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, ini adalah sejarah cerita 100 tahun yang lalu, yaitu 1918 sampai 1920, di mana ada yang kita sebut sebagai flu Spanyol, yang menyebabkan 50 juta orang meninggal di seluruh dunia, dan jutaan orang termasuk di Indonesia. Jadi kalau cerita soal wabah, soal flu, soal virus, itu sebetulnya sudah lama sekali pernah terjadi di dunia ini. Ini adalah urutan flu yang menghantui dunia, mulai dari flu Spanyol, ada flu Asia yang meninggalnya 1-2 juta orang, ada flu Hong Kong, mungkin kita banyak, sebagian kita mendengar istilah ini, flu Hong Kong. Baru-baru ini ada flu burung di Indonesia, ada SARS di Cina dan di Singapura, ada flu babi, ada MERS yang banyak berkembang di Timur Tengah, dan sekarang ini yang kita sebut sebagai COVID atau nCoV 2019. Dari sekian banyak flu ini, yang disebabkan oleh virus corona itu ada 3 penyakit, yaitu SARS, MERS, dan COVID. MERS selalu menghantui kalau kita pergi umroh atau haji, hati-hati kena dekat-dekat onta, dan itu sebetulnya menyebabkan kematian lebih kurang 8.000 orang, tapi yang dikenai hanya 3.000. Sedangkan COVID sendiri, ini adalah informasi global seminggu yang lalu, ya, tanggal 6 yang lalu, yang meninggalnya sudah yang sakitnya 6,6 juta, yang meninggalnya 400.000, sedangkan di Indonesia ini sudah meningkat, kemarin 38.000, yang meninggal lebih kurang 2.000 orang. Apa dan bagaimana sebetulnya virus corona ini? Virus corona ini sebetulnya antara hidup dan mati. Dia bukan makhluk hidup karena tidak bisa berkembang biak, tidak bisa berjalan, dan yang lain-lain. Dia tetap tinggal, tetapi dia mempunyai zat-zat yang bisa menjadi makhluk hidup kalau dia melekat di inangnya. Dan kebetulan inangnya itu adalah makhluk hidup, bisa hewan, bisa manusia. Dan untuk COVID ini kebetulan inangnya adalah manusia. Kalau dia berkembang ke dalam manusia, masuk ke dalam sel kita, maka dia akan tumbuh dan bisa mengganggu kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa virus ini berbahaya? Sehingga diperhatikan, pertama adalah penularannya sangat mudah. Sampai saat ini, satu-satunya infeksi yang begitu cepat, lebih kurang 4 bulan bisa menular di 260 negara, itu baru COVID ini. Itu yang pertama, penularannya. Yang kedua, yang sakit juga banyak, dan yang meninggal juga cukup banyak. Tadi sudah kita lihat bersama.
Nah, ini kira-kira penularan dari pasien corona ini, COVID ini adalah dalam 4 hari, kalau dia dibiarkan, itu dari 1 orang menjadi 16 orang. Jadi oleh sebab itu, kalau ada 1 orang yang sakit, kita terpaksa harus tracking dan tracing di keluarga-keluarganya, itu diperkirakan dalam 4 hari, dia akan berkembang dari 1 menjadi 2, menjadi 4, kemudian menjadi 16 orang. Begitu cepatnya dia menular. Dan bagaimana cara penularannya adalah yang pertama melalui droplets, yaitu melalui batuk, bersin, nafas, bicara, yang mempunyai kekuatan lebih kurang 1-2 meter. Pada kondisi tertentu, misalnya dia dimanipulasi mulutnya, diperiksa oleh dokter, atau dikasih nafas ventilator, dia akan berkembang menjadi airborne, yang bisa mencapai lebih kurang 10 meter. Jadi dapat dibayangkan kalau ada seorang yang mengalami COVID, kemudian kita ngobrol-ngobrol atau batuk di depannya dalam jarak lebih kurang 1-2 meter, ada kemungkinan kita akan tertular. Apalagi kalau bersin, karena bersin ini dikatakan kecepatannya itu, kecepatan kita bersin itu 70 meter per detik atau 250 km per jam. Jadi bagaimana semua kuman ini, virus ini akan keluar di saat kita bersin, tanpa ditutup mulutnya, maka dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Jadi penularannya ada 4 cara. Yang pertama droplet tadi sudah kita jelaskan, 1-2 meter. Ini tidak bertahan lama, jadi dalam waktu setengah sampai 1 jam dia akan turun. Bagaimana cara mengatasi adalah kita dengan memakai masker bedah. Masker bedah itu yang seperti ini, yang biru, itu bisa dilakukan kalau kita memakai masker bedah, baik yang sakit maupun yang sehat, insya Allah ini tidak akan menular. Kemudian yang kedua, yang airborne, yang aerosol, ini yang agak berat. Oleh sebab itu saat ini banyak sekali dokter gigi maupun dokter THT yang tutup praktek, karena kalau dimanipulasi dia akan menjadi aerosol, ini hanya bisa diatasi dengan masker N95 yang warnanya putih, yang bulat kayak bola itu. Dan itu sekarang cukup mahal harganya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang paling sering kita alami adalah kontak ini. Yaitu tanpa kita sadari, orang-orang yang sakit ini batuk atau bersin, kemudian dia lekat di pegangan pintu, di meja, bahkan di kertas, di plastik. Tanpa kita sadari, kita pegang benda itu, kemudian kita memegang hidung atau mulut atau mata, maka dia akan tertular. Bagaimana cara pencegahannya adalah dengan cuci tangan, memakai sabun, atau memakai hand sanitizer. Virus ini hanya bisa masuk melalui mulut, hidung, dan mata. Jadi sebetulnya selain dengan masker, kita harus pakai kacamata, sebetulnya begitu. Tapi umumnya dengan masker di mulut dan hidung pun ini akan baik. Sayangnya sebagian kita pakai masker tapi di dagu atau di leher. Jadi mulut dengan hidung itu terpaksa dibuka. Memang kurang nyaman memakai masker. Ini adalah daya tahan virus ini harus kita perhatikan. Dia bisa tahan di udara lebih kurang 3 jam, di tembaga 4 jam, di aluminium 2-8 jam, di kaca bisa 4 hari, di kayu bisa 4 hari, di kertas 4-5 hari. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bukan tidak mungkin bila seumpamanya memegang kertas yang kebetulan anak-anaknya lagi batuk, itu bisa bertahan 4-5 hari. Jadi hati-hati juga memegang kertas. Nah, ini ada informasi sedikit dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa ternyata penularan virus corona pada anak-anak di Indonesia tergolong tinggi. Ya, hingga tanggal 28 Mei, total kasus anak-anak yang terpapar mencapai 5% dari total kasus yang dilaporkan pemerintah. Jadi sebetulnya cukup tinggi, ini jadi perhatian kita bersama, karena umumnya murid-murid, siswa-siswa kita masih tergolong dengan anak-anak. Ini kira-kira gambarannya, tertinggi di Asia, 3.200 yang PDP, 500, hampir 600 yang positif, ya. Ada 129 anak yang meninggal, yang PDP, dan ini tetap harus jadi perhatian kita, karena anak-anak ini adalah yang berusia 18 tahun ke bawah. Jadi SMA, SMP, SD itu tergolong anak. Sekarang yang kita
kita lanjutkan bagaimana kita mengelola anak-anak yang sudah akan ke sekolah. Jadi back to school, ini adalah gambaran di luar negeri, bagaimana anak-anak sekolah yang kita perhatikan bahwa saat ini kepatuhan terhadap protokol kesehatan, baik cuci tangan, jaga jarak, maupun pakai masker, itu relatif rendah. Baik pada orang dewasa, apalagi pada anak-anak. Jadi pertanyaan kita itu adalah, apakah kita sudah siap? Apakah instansi kita juga sudah siap? Apakah anak-anak kita sudah siap? Jadi bagaimana kita menyiapkan ruangan kita, sekolah kita, bagaimana edukasi kita pada anak-anak kita, apakah dia sudah siap atau tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kita ketahui bersama, tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anak. Dan kesehatan anak ini merupakan parameter bagi berkembangnya, majunya satu negara. Dikatakan bahwa anak-anak yang sakit itu membuktikan bahwa kesehatan anak tidak diperhatikan oleh negara, dan umumnya ini masih terjadi pada negara-negara yang belum maju. Baik, ini yang terjadi pada anak-anak kita, terutama anak-anak yang kecil, mungkin SD atau yang lain, yang TK, mereka berebut masker, mereka berantem gitu ya. Oh, masker saya lebih bagus. Ini yang kita takutkan kalau terjadi pada anak-anak kita. Nah, sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menganjurkan ya bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya Departemen Agama juga, kami kemarin sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan Kota, dan insya Allah dalam minggu depan kami akan mendatangi Kanwil Departemen Agama untuk berbicara mengenai madrasah dan pesantren. Nah, IDAI ini, Ikatan Dokter Anak ini tetap menganjurkan sebetulnya masih tetap memakai online, bahkan Ikatan Dokter Anak itu menganjurkan baru boleh bulan Desember kalau angka kesakitan ini menurun. Untuk diketahui sampai saat ini di Indonesia maupun di Palembang sendiri di Sumatera Selatan, angka ini belum turun, jadi belum melandai, bahkan belum rendah, masih tetap naik terus. Kemarin saja ada 78 pasien yang baru, ya. Jadi kondisi-kondisi ini yang membuat kita harus lebih waspada. Nah, kita langsung ke pokok permasalahan kita. Bagaimana permasalahan di pesantren? Ini saya mencoba semalam membuat semacam tulisan, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang pertama, permasalahan di ruang kelas. Yang kedua, di lapangan arena bermain. Yang ketiga, di asrama. Yang keempat, di tempat ibadah, baik di masjid maupun di mushola. Kita bahas satu persatu. Yang harus kita lakukan di ruang kelas adalah, yang pertama, kalau siswa atau murid kita masuk, itu seperti standar dari protokol kesehatan, kita harus mengukur suhu masing-masing. Kita tidak boleh memasukkan anak-anak yang di atas 37,5. Itu yang pertama, sama seperti kita di mushola ataupun di masjid sekarang. Kemudian jarak antar meja, jadi antar meja belajar itu harus lebih dari 1 meter. Lalu harus ada tempat cuci tangan, baik di luar ataupun di dalam kelas. Jadi kira-kira pas waktu masuk kita harus cuci tangan dulu, harus ada sabunnya, harus ada tisunya. Kalau bisa di dalam ada satu lagi. Tapi kalau tidak bisa ya di luar, jadi artinya bolak-balik ke sana. Yang keempat, harus tetap memakai masker, minimal memakai masker kain gitu. Karena masker kain ini relatif murah dan bisa dicuci. Dan masker kain ini harus diganti setiap 4 jam. Jadi setiap 4 jam diganti, dicuci yang baru. Ya. Lalu yang keempat, kita harus melakukan disinfektan secara berkala. Diharapkan sebetulnya setiap hari kita harus ngepel lantai kelas itu dengan disinfektan, jadi tidak boleh hanya pakai sabun. Dan juga di meja-meja siswa, alangkah baiknya dilakukan disinfektan agar yang tadi yang tertinggal di sana tidak menular ke kita. Yang berikutnya adalah jumlah siswa ideal yang masuk adalah 50% dari normal. Kemudian siswa yang sakit harus diliburkan. Itu di ruang kelas.
Sedangkan di arena bermain, tempat olahraga, kita ketahui bahwa biasanya mereka akan olahraga atau main, tetap jaga jarak lebih dari 1 meter, tetap pakai masker, tetap cuci makan bila memegang sesuatu, cuci tangan, maaf, hindari berteriak, batuk maupun bersin, dan hindari permainan yang bergerombol. Jadi permainan-permainan usahakan yang misalnya berjarak, gitu, misalnya bulu tangkis, tenis itu boleh, tapi tidak boleh yang sifatnya bergerombol seperti futsal, itu tidak dianjurkan. Lalu ini juga yang sangat penting di asrama, karena keistimewaan pesantren ini adalah mereka, siswa-siswa kita tidak hanya sekolah di sana, tetapi juga tidur di sana. Ini yang juga harus waspada. Ada unsur positif dan negatifnya. Positifnya adalah karena dia tidak pulang ke sekolah, tidak pulang ke rumah, dia tidak menularkan penyakit dari rumah, yang bisa saja ada. Tetapi di satu sisi, dengan adanya diasramakan, kita harus menyiapkan komponen-komponen asrama harus yang lebih baik. Ini tadi tetap jumlah siswa harus 50%, jarak bed lebih dari 1 meter, upayakan tetap memakai masker waktu tidur, tidak makan bersamaan, karena waktu makan biasanya kita buka masker, jaga kebersihan kamar mandi, ya, jadi usahakan disinfektan terus, ada ruangan isolasi bagi siswa yang sakit, atau langsung dipindahkan ke rumah sakit. Yang satu lagi yang harus kita perhatikan adalah makanan yang bergizi dan vitamin. Kita ketahui bahwa sebagian pesantren selama ini biasanya makanannya relatif sederhana, gitu, walaupun tetap bergizi. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, beberapa waktu yang lalu kita juga punya mahasiswa S2, mahasiswa spesialis yang cukup dewasa, sebetulnya sudah berkeluarga, itu cukup banyak yang terkena positif ini, COVID ini. Alhamdulillah mereka sudah sehat semua. Mereka semua sudah pakai APD, mereka semua sudah pakai masker, sudah cuci tangan. Tapi kenapa mereka ketularan? Ada 3 alasan mereka ketularan, kemungkinan besarnya adalah 1, mereka masih tetap makan bersama, yang kedua mereka tetap sholat bersama di tempat yang sama, memakai sejadah yang sama, yang ketiga mereka waktu tidur tidak memakai masker. Jadi ada kemungkinan waktu mereka tidur, waktu jaga, mereka tidur jadi dokter jaga, itu tetap saling menularkan. Ini untuk di tempat ibadah yang tentunya rutin kita lakukan pada waktu di pesantren. Yang pertama di tempat ibadah seperti yang kita lakukan sekarang untuk sholat Jumat, tetap jaga jarak lebih dari 1 meter, tetap selalu memakai masker, bawa sejadah atau mukena sendiri. Jadi idealnya tempat ibadah tidak lagi memakai sejadah atau ambal atau karpet, biar mudah didesinfektan. Dan sebaiknya wudhu di asrama. Kenapa demikian? Karena biasanya kita waktu wudhu kan berkumur-kumur, kemudian kita mencuci hidung. Nah, itu dikhawatirkan kalau ada yang kena, maka virus itu akan berada di tempat wudhu kita. Dan selalu siapkan tempat cuci tangan. Jadi sebagai akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, kita harus mempunyai prasyarat-prasyarat untuk membuka sekolah atau pesantren kita. Yang pertama, semua harus terbukti sehat. Jadi baik guru atau dosen, siswa maupun karyawan. Jadi sekarang ini beberapa pesantren yang berada di Jawa itu sudah memintakan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas, nah, dengan syarat bahwa surat keterangan sehat ini harus melampirkan minimal rapid test, kalau bisa hasil swab. Karena apa? Karena orang sehat, bisa saja orang yang kelihatan sehat, bisa ternyata dia menyimpan penyakit ini. Yang kedua, fasilitas kita harus kita lengkapi, ya, tempat cuci tangan, pengukur suhu, masker, dan lain-lain. Dan upayakan kita melakukan disinfektan lingkungan secara berkala, ruangan dibersihkan dengan disinfektan tiap hari, dan berikan istirahat yang cukup. Jadi 50% dari waktu normal, karena kita ketahui waktu belajar di pesantren itu sedikit lebih banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah biasa. Nah, ini bagaimana teknisnya agar kita dapat memberikan waktu istirahat yang cukup, sehingga daya tahan tubuh mereka akan cukup baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Jawab ya. Yuk, jawab ya. Saudara, ada yang mau ditanyakan? Nah,
Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, enggak kedengeran. Mungkin bisa tolong untuk operator diketikkan di chat ya, supaya saya bisa dengar. Agak bergema suaranya. Diketikkan aja, tolong diketik di chat supaya saya ya. Apa yang ditanyakan diketik saja oleh operator ya. Jadi sebenarnya COVID ini job desk-nya itu fokusnya di mana, dok ya? Di penglihatan, pernapasan, atau peredaran darahnya? Oh ya. Karena tesnya juga ada yang menggunakan darah. Baik. Jadi kan satu lagi, dok, kalau untuk perlindungan di mata, dok ya, kan kalau kita ini masker kan hidung sama mulut yang tertutup, dok. Nah kalau kita sudah terlanjur di matanya terbuka, untuk membersihkannya apa cukup dengan ini baik, dok, atau alkohol? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah. Ya, baik. Terima kasih. Jadi selama ini memang yang diketahui perlindungan yang paling efektif itu adalah di mulut dan di hidung. Oleh sebab itu yang sangat dianjurkan adalah masker. Kenapa saya katakan bisa di mata? Karena saya ingat waktu laporan dari dokter yang di Wuhan pertama kali, waktu terjadi di Wuhan tempo hari, dia sudah pakai masker lengkap, ternyata dia lupa pakai kacamata Google, ya, kacamata yang menutup itu, dia tertular juga. Tapi ini relatif rendah kasusnya. Jadi kalaupun bisa di mata saja, di masker di hidung dan di mulut saja itu sudah lebih dari cukup. Karena mata kita ini kan secara refleks mempunyai kemampuan untuk menutup. Jadi kalau ada orang batuk ataupun ada orang bersin, biasanya mata kita bisa ditutup begitu. Itu dengan demikian insya Allah mudah-mudahan dia tidak akan tertular. Nah, sekedar untuk pengetahuan saja, saya kan pakai kacamata. Jadi kalau saya ke ruangan, saya memakai tambah face shield ya. Face shield itu adalah penutup muka, itu juga bagus untuk melindungi mata kita. Jadi kalau mau pakai face shield itu akan bagus. Sekarang pilihannya, kalau kita ingin makan, kan kita harus buka masker. Itu pilihannya adalah pakai face shield, karena face shield ini terbuka dari bawah, kita bisa makan. Nah, itu tetap saja kalau saya sampai ke rumah, kacamata saya ini selalu saya cuci dengan sabun gitu. Jadi baru dipakai lagi karena bukan tidak mungkin dia akan hinggap di mata. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, COVID ini sebetulnya di mana? Ya. Masuknya itu seperti yang saya katakan tadi melalui mulut dan mata. Yang terbanyak dia kita temukan justru di saluran nafas. Oleh sebab itu, biasanya orang-orang yang berat yang terkena COVID itu akan mengalami radang paru-paru atau pneumonia. Tapi ada juga kasusnya yang dia menyerang saluran cerna, sehingga orang yang jadi diare, kemudian mencret-mencret, gitu. Apakah virusnya masuk ke dalam darah? Pada saatnya nanti, dia kalau sampai terjadi shock, sampai terjadi sepsis istilahnya, itu baik virus maupun reaksi imunnya itu berada di dalam darah. Oleh sebab itu, kalau kita memeriksa rapid, karena yang kita periksa itu adalah reaksi imunnya, maka yang kita ambil adalah darah. Jadi diperiksa darah, baik yang di ujung tangan maupun diambil di pembuluh darah. Namun kalau kita memeriksa virusnya, maka kita harus memeriksa saluran nafasnya. Jadi yang diwakili dengan biasanya diambil di saluran hidung, kemudian di mulut, juga di tenggorokan, yang kita sebut swab itu, dan biasanya disertai dengan sputum. Sputum ini kita disuruh berdahak dan itu juga diperiksa. Tidak menutup kemungkinan kalau gejalanya di saluran cerna, maka yang diambil adalah kotoran tinja kita. Itu mungkin dapat menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih.
Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada dok, ada dok. Ya, silakan. Mohon ditulis juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dok. Pertama, yang namanya virus ya dok. Itu kalau nonton-nonton di YouTube atau baca-baca berita-berita di internet itu katanya virus itu kan tidak bisa berkembang biak ya. Dan lebih cepat berkembang biak jika di tempat lembab. Betul ya dok? Ya. Katanya lagi. Ada lagi? Kelemahan virus itu kan panas ya dok katanya. Bisa mati gitu kalau. Nah, kalau misalnya virus itu mati kena panas dok, kalau kita siang-siang berjemur itu apakah bisa mematikan virus? Ya. Baik. Jadi terima kasih, ini pertanyaan yang menarik ya, karena ini pengetahuan kita bersama mengenai virus. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya virus ini belum disebut sebagai makhluk hidup. Karena dia tidak berkembang biak, tidak bisa bergerak, gitu kan, syarat-syarat makhluk hidup kan itu. Nah, dia baru berkembang biak kalau dia mendapatkan inangnya. Jadi dia sejenis parasit, ya. Kalau dia masuk ke dalam sel ke tubuh kita, itu ada gambarnya, saya tidak tampilkan. Kemudian dia masuk ke dalam sel kita, dia berkembang biak di sana, kemudian dia memecah sel kita itu, lalu berpindah ke sel yang lain, dan ini terjadinya sangat cepat. Jadi kadang-kadang dalam 1 hari atau 2 hari orang tersebut langsung mengalami demam tinggi, gitu, langsung sesak nafas, ya, itu kalau yang beratnya. Sehingga upaya kita yang dapat kita lakukan adalah jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanya beberapa waktu yang lalu di banyak tempat itu dilakukan lockdown. Lockdown ini adalah istilah kita itu virus ini tidak bergerak, kitalah yang membuat dia bergerak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa virus ini bisa bertahan di alam, gitu. Bisa bertahan, dia tidak hidup, tidak mati, tapi kalau tersentuh oleh kita dan masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menjadi penyakit. Itu tergantung dengan lokasi di mana dia berada. Ya. Jadi tadi dikatakan kalau dia di plastik, itu bisa bertahan cukup lama, di stainless juga cukup lama, dan memang dipengaruhi oleh cuaca. Hanya cuaca yang ideal untuk virus ini mati itu dikatakan di atas 35 derajat Celcius. Jadi di udara katanya virus ini akan mati di atas 35 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Itu penelitian di Wuhan. Oleh sebab itu sebaiknya seperti di ruangan saya ini sekarang sudah non AC semua. Jadi biarkan udara, dia lebih cenderung akan bisa pindah kalau di dalam ruangan tertutup, apalagi kalau pakai AC. Nah, kalau hubungannya dengan berjemur, sebetulnya bukan mematikan virus, karena dalam tubuh kita itu berjemurnya biasanya karena keringatnya lebih banyak, gitu ya. Dikatakan bahwa berjemur itu akan meningkatkan vitamin D kita, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi bagaimanapun diupayakan, makanya kalau ada untuk berjemur tubuh kita, itu lebih cenderung untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Namun untuk barang-barang dan alat-alat, ada baiknya juga dijemur. Jadi seumpamanya sajadah, kain, itu dijemur dengan suhu yang cukup tinggi, dia akan mati, gitu ya. Virusnya akan mati dengan cukup tinggi dan waktu yang cukup lama. Tapi ada laporan terbaru, ternyata virus ini dapat berada di benda-benda tertentu, itu bisa sampai 1 minggu. Jadi tetap harus hati-hati. Dan masalah disinfektan tadi yang paling ideal sebetulnya disinfektan itu bukan disemprot. Karena kalau disemprot, bisa-bisa virusnya terbang. Karena semprotan disinfektan kita. Yang paling baik itu adalah di lab, kayak di PEL itu, jadi dengan yang sederhana kita memakai Biclean atau Lysol, itu bisa dengan persentase tertentu. Nah, itu di PEL, jadi kalau misalnya di meja kita, setelah dituangkan itu, kemudian di lab, itu lebih aman daripada disemprot. Hanya orang sekarang ini lebih senang nyemprot, gitu ya. Padahal dengan semprot itu ada sisi bahayanya juga. Terima kasih. Pak Dokter, Ya. untuk orang yang meninggal oleh COVID,
apa masyarakat banyak yang resah, mereka tak mau menerima jenazahnya. Nah, kira-kira pandangan Pak Dokter itu gimana? Virusnya itu, apakah virusnya ikut terkubur atau virusnya menulari jenazah-jenazah yang lain? Jadi mohon Ya, baik. Saya sayup mendengar pertanyaan tadi, tapi ini sudah ada ditulis. Untuk orang meninggal karena COVID, kira-kira apakah menular virusnya kepada yang lain? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Ada yang mengatakan jadi untuk menerima mayat yang meninggal karena COVID ini kita terbelah dua. Ada yang penuh ketakutan sehingga tidak bersedia makam saudara kita itu dikuburkan di kuburan kita, di pemakaman kita. Itu ingat kita ada penolakan waktu itu oleh guru kita, kiai kita itu ditolak, akhirnya dikuburkan di tempat jauh. Itu satu. Ada yang betul-betul berani, bahkan menarik keluarganya, jangan dikuburkan secara COVID, pajaklah kami ngubur ke dewek. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang bertolak belakang. Saya ingin menyampaikan bahwa kenapa orang-orang yang meninggal karena COVID atau yang diperkirakan karena COVID, PDP, harus dikuburkan secara protokol COVID, karena seperti yang saya katakan tadi, virus ini akan hidup di dalam sel orang, ya, sel orang yang hidup. Bagaimana kalau orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal tidak otomatis selnya langsung meninggal, butuh waktu beberapa jam. Jadi dalam kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin virusnya masih ada. Bahkan di cairan-cairan orang yang meninggal, itu juga masih terdapat virusnya. Jadi tidak otomatis virusnya juga ikut mati. Jadi oleh sebab itu, dalam penata laksanaan orang yang meninggal karena COVID, biasanya langsung dimandikan, langsung ditutup, dikasih disinfektan, ditutup pakai plastik, langsung masuk kota. Nah, seharusnya kalau sudah pakai di kota, itu sudah cukup aman. Seharusnya seperti itu. Tetapi sekali lagi, virus ini kan virus baru 5 bulan. Banyak perkembangan-perkembangan yang tidak kita ketahui sekarang ini. Jadi tadi saja kita kasih contoh, dulu dikatakan virus ini bisa bertahan di udara bebas hanya beberapa jam. Ternyata sekarang ada yang bisa bertahan selama 1 minggu. Gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang banyak kita belum tahu ini, makanya idealnya sudah di kota, kemudian langsung dikuburkan oleh orang yang memakai APD lengkap, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sampai sekarang, sepengetahuan saya, belum ada petugas penggali kubur yang terkena virus ini. Jadi kalau kita lihat cukup aman. Itu. Sepengetahuan saya itu belum ada. Demikian juga supir-supir ambulans yang mengantar itu belum ada yang terkena. Karena apa? Karena mereka sudah siap memakai APD yang cukup lengkap, walaupun kelihatannya ya memang tidak standar, tapi tidak apa-apa. Jadi setelah dibungkus, yang kita takutkan adalah mayat ini sampai di rumah dibuka kotaknya, dibuka plastiknya, dimandikan lagi. Nah itu yang kasihannya, kita nanti akan menyebar ke lingkungan tersebut. Saya tadi barusan wawancara dengan salah satu media radio, bagaimana banyak penolakan orang yang tidak mau dikubur secara COVID. Saya kira yang kita sedihkan adalah kalau ternyata pasien itu positif, itu semua orang yang ikut menguburkan, semua tetangganya itu akan ditelusuri, akan di-tracking, akan diperiksa semua. Karena tidak jarang itu akan menjadi klaster tertentu nanti. Jadi bayangkan di desa itu biasanya kita sholatkan dia bersama-sama, nah itu akan berat. Biasanya tata laksana secara COVID ini tetap mengindahkan ajaran agama. Jadi mereka tetap dimandikan, minimal waktu awal-awal dulu ditayamumkan, gitu, kemudian disolatkan bersama. Hanya mungkin penjelasan kepada keluarga yang kurang, sehingga seolah-olah dianggap, oh ini lah di-COVID-kan lagi, ini kan belum jelas positif lah di-COVID-kan lagi. Kita justru berpikir, daripada orang COVID itu belum pasti COVID, kita anggap COVID, daripada orang yang ternyata COVID, tidak kita anggap COVID. Itu akan lebih berbahaya sekali. Itulah alasannya kenapa kan hasil untuk swab kan cukup lama. Kalau kita menunggukan hasil swab itu akan lama sekali. Oleh sebab itu,
mana yang kita anggap ini arahnya COVID dengan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya dan data-data yang akurat, tidak bisa main tunjuk saja, pasti ada data ronsen, data laboratorium, oh ini 90% COVID, itu biasanya baru kita masukkan ke COVID. Saya kira itu anunya. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dok, ini kondisi di masyarakat itu gara-gara COVID ini mereka takut ke dokter, takut dinyatakan, Iya. takut dinyatakan sebagai PDP, dikarantina dan dinyatakan positif dikeluarkan. Banyak dari masyarakat atau dari mungkin keluarga kita yang akan merasa demam, panas itu dalam waktu yang lama, batuk-batuk, tapi nggak mau ke dokter. Nah, langkah antisipasi secara mandirinya gimana untuk mengobati hal itu? Iya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebetulnya yang takut COVID ini bukan hanya masyarakat. Dokter pun takut ke COVID. Ya, jadi banyak dokter yang kena. Jadi kalau ada bau-bau COVID, mereka biasanya sudah lari. Apalagi orang-orang yang sudah mulai berumur dan ada faktor risiko. Jadi kalau ada dokter-dokter, makanya sekarang tidak mudah untuk mencari dokter praktek. Gitu ya. Kalau ada yang sudah umur 60 tahun atau dia penyakit darah tinggi atau kencing manis, biasanya dia tutup praktek. Jadi gara-gara COVID ini memang akibatnya cukup luas. Jadi bukan hanya di kalangan masyarakat, ya, tapi juga di kalangan dokter. Jadi ada masyarakat yang takut ke dokter, tapi pas dia sudah mau ke dokter, dokternya tidak ada. Ya, kalau sekarang mau cari dokter THT dan dokter gigi susah sekali, ya, karena risikonya sangat tinggi. Jadi itu. Jadi sebetulnya ada, ini sudah sering diinformasikan melalui poster, melalui media, tapi kita biasanya tidak begitu tanggap dengan ini. Ada istilah OTG, kemudian ODP dan PDP, gitu kan? OTP. Kalau orang OTG itu siapapun yang kontak atau yang dari zona merah itu mungkin OTG. Bahkan kita yang ngobrol sekarang ini, bapak-bapak yang ada di sana, di masjid sana, itu mungkin. Jadi istilah untuk OTG ini, curigalah kepada semua orang, termasuk kepada diri sendiri. Jadi jangan yakin, jangan percaya. Saya sendiri di rumah, itu boleh dikatakan pisah dengan nyonya. Ya, jadi kami pisah ranjang dulu, malah pisah kamar. Gitu ya. Karena apa? Karena kita mungkin saja saling menularkan. Itu yang pertama. Jadi jangan takut untuk kita curiga dengan orang lain, itu yang pertama. Kemudian kita istilah ODP, orang dalam pengawasan. Jadi siapa saja yang demam di zona merah itu harus dicurigai karena COVID. Jadi wajar saja kadang-kadang ada saudara kita yang demam-demam gitu, itu wah ini jangan-jangan COVID, itu pikiran dokternya ini. Karena sekali lagi kita harus curiga dulu. Orang sehat aja kita harus curigai, apalagi orang demam. Jadi tidak salah sebetulnya kalau ada masyarakat yang takut. Nah, sudahlah, tidak usah ke dokter, berobat baik dulu, gitu ya, berobat dewek dulu. Silakan saja. Ya. Yang penting kalau sekedar demam saja, demam ringan, saya sarankan cukup tidak usah ke dokter, cukup makan obat-obat penurun panas. Kalau ternyata nanti berlanjut ya wajib ke dokter. Apalagi kalau disertai dengan batuk, pilek, dan sesak napas. Itu kita akan masuk ke PDP. Biasanya langsung diperiksa darah, langsung di ronsen. Kalau ada kecurigaan radang paru-paru, maka dia dianggap sebagai PDP. Dianggap sebagai PDP dan dirawat di ruang isolasi. Ini yang kadang-kadang menyakitkan. Saya sendiri pernah mengalami, ada adik sepupu saya, dia gangguannya sakit pinggang, tidak bisa bergerak, harus tidur sendiri. Biasanya mau buang air, mau mandi pun harus dibopong. Tiba-tiba dia demam, HB-nya turun, pas di ronsen ada gambaran radang paru. Bayangkan dia tidak boleh ditunggu oleh siapapun selama 1 minggu, dan alhamdulillah setelah hasil swabnya datang ternyata negatif. Tapi itulah yang kita lakukan, kita tidak mau mengambil risiko tertular dengan orang-orang yang lain. Jadi memang serba salah, betul sekali, bukan hanya masyarakat yang takut, dokter pun takut. Bayangkan dulu kan banyak sekali iklan-iklan, jangan datang ke dokter ini kalau hanya ini, gitu ya. Baru datang kalau betul-betul emergensi, itu betul. Bahkan kami ID pun itu memberikan
layanan konsultasi secara online yang gratis. Kenapa? Karena supaya kalau memang tidak berat-berat benar, tidak perlu datang ke rumah sakit. Kira itu. Masih ada dokter. Ya, silakan, silakan. Suaranya cukup jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter. Pertanyaan saya, sekarang media sosial sudah sekali memberitakan ini bisa mengurangi, ini bisa menyembuhkan, ini bisa menanggulangi COVID dan lain-lain. Jadi mulai dari cukup, kalau ke Pasar Lembang yang bawang putih, minyak kayu putih, jahe, sampai yang pagi ini saya baca itu larutan betadin untuk tumor-tumor pun bisa mengurangi. Nah, apakah dari Ikatan Dokter Indonesia ini bisa memberikan keyakinan bahwa informasi seperti ini benar atau masih perlu diuji lebih lagi, karena media sosial sekarang sangat mudah dengan jempol share dan seterusnya. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar sekali, banyak sekali informasi mengenai obat-obatan. Bahkan katanya kita orang Indonesia ini lebih pintar dari orang luar. Orang luar tidak banyak, dia punya obatnya, kita banyak. Tapi tidak apa-apa, artinya sebetulnya kita harus bisa memilah yang sederhana, mana obat yang langsung membunuh virus, dan mana obat yang sifatnya suplemen atau pendukung. Gitu. Bahkan saya secara guyon mengatakan, sebentar lagi nanti produsen minum kemasan itu membuat pengumuman bahwa minuman ini dapat menyembuhkan COVID. Karena orang-orang COVID itu memang harus banyak minum, gitu kan? Jadi nanti dari ada Aqua, ada yang lain itu bisa, oh ini obat untuk pengobat COVID. Memang betul itu. Jadi intinya kita harus maklum, semuanya silahkan, sama seperti ada minyak kayu putih. Kita pun kan kalau flu-flu biasa sekarang kan sering sakit kepala pakai minyak angin, pakai minyak kayu putih, itu namanya obat-obat suplemen pendukung, termasuk yang kita sebut sebagai pon-pon itu ya. Jadi jamu-jamu silakan, biasanya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk pemanas tubuh. Sama seperti kita minum jamu, minum madu, jahe, silakan saja selagi tidak mengganggu kesehatan secara umum. Jadi patokan kita sekarang ini adalah, kalau saya selalu menganjurkan obat-obat herbal ini, kalau obat-obat tersebut atau jenis obat-obat tersebut biasa kita makan sehari-hari, misalnya bumbu-bumbu kan seperti jahe, serai, segala macam kan biasa kita buat untuk bumbu sayur gitu ya, silakan saja dimakan. Tapi kalau sudah mulai jamu-jamu tersebut terdiri dari bahan-bahan yang jarang kita pakai, itu harus lebih hati-hati. Terutama kalau kita mempunyai penyakit simpanan, misalnya darah tinggi, kencing manis, apalagi sakit ginjal, karena obat-obat itu akan berpengaruh terhadap penyakit kita yang kita idap selama ini. Jadi silakan saja, makanya ID juga tidak mengambil patokan, selagi dia tidak berbahaya silakan saja, sama dengan kita makan vitamin. Kadang-kadang jamu-jamuan itu banyak mengandung vitamin C, banyak mengandung vitamin B dan vitamin D, ya silakan saja dimakan, tetapi tidak boleh berlebihan. Hanya memang harus hati-hati kalau produknya berasal dari luar negeri. Seperti misalnya dari Cina atau dari yang lain, karena belum tentu ada jaminan halal dari produk itu. Ya, kadang-kadang dia dari makanan laut, dari hewan-hewan buas, kita tidak tahu, itu yang harus hati-hati kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi silakan saja makanan yang normal-normal saja. Kalau memang makan telur, ikan, ayam itu sangat-sangat penting. Jadi tidak perlu kita makan yang aneh-aneh, ya. Toh sebetulnya sama seperti penyakit yang lain, virus ini sebetulnya dia bisa sembuh sendiri.
Bisa sembuh sendiri artinya self-limiting disease, sama dengan demam berdarah, sama dengan penyakit-penyakit virus yang lain, tetapi yang harus kita jaga, jangan sampai sebelum dia sembuh, kita sudah meninggal duluan. Itu yang kita takutkan. Sama dengan demam berdarah itu waktunya hanya seminggu. Kalau kita selamat dalam seminggu ini, dia akan sembuh sendiri. Sedangkan kalau COVID, waktunya adalah 2 minggu. Kalau 2 minggu ini kita sehat-sehat saja, seperti Anda yang sering kita tanpa gejala itu, alhamdulillah ya tidak ada apa-apa. Hanya kita meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga, makan yang bagus, berjemur, dan satu lagi jangan lupa banyak-banyak ibadah. Saya kira itu. Nah, ini ada pertanyaan PDP ya, ini menarik sekali. PDP isolasi 14 hari, apakah sama pada setiap individu ataukah tergantung kondisi tubuh? Jadi inkubasi dari pasien ini antara 2 sampai 14 hari. Jadi ada yang 2 hari dia sudah mulai timbul gejala, ada yang paling lama 14 hari. Jadi dikatakan kalau selama 14 hari dia normal-normal saja, maka itu insya Allah 90% orang tersebut tidak akan sakit. Tetapi peraturannya adalah kita kalau pada waktu setelah kalau kita diperiksa, misalnya diperiksa positif pada waktu pertama, kemudian nanti 14 hari kita diperiksa lagi. Kalau ternyata dia negatif, maka kita harus menambah isolasi selama 2 minggu. Untuk apa? Karena ada dilaporkan bahwa penyakit ini tetap positif sampai 35 hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ternyata dia positif pada waktu itu, maka dia akan diisolasi lagi selama 1 minggu, diperiksa lagi. Bahkan ada pasien kita yang sampai 2 bulan pun masih positif. Jadi masih positif, jadi memang rata-ratanya 14 hari, tapi ada kemungkinan bisa menjelas sampai 1 bulan, atau bahkan ada yang sampai 2 bulan masih tetap positif. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah ini, bagaimana cara membangun kesadaran siswa agar punya kesadaran tinggi untuk menerapkan protokol COVID? Nah, ini pertanyaan yang paling mudah tapi susah menjawabnya. Kenapa demikian? Kenapa begitu susah menjawabnya? Yang pertama, jangankan anak-anak, ya saya katakan tadi siswa, orang tua pun kalau kita lihat di mana-mana masih belum mau pakai masker. Ya, kalau kita lihat di pasar, di jalanan seperti itu, seolah-olah masker itu adalah kewajiban, tapi bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saya kalau menasihati pasien saya yang rawat inap misalnya kan, saya sampai takut-takuti bahkan, Bu, hati-hati harus pakai masker, mana tahu di sini ada virus. Jadi, anggaplah caranya adalah jangan sampai orang ini biasanya baru sadar kalau itu untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi bukan untuk peraturan, bukan untuk hukuman gitu. Jadi kita harus pakai ini karena inilah untuk menjaga diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu di YouTube bahwa cara kita mengingatkan itu harus terus-menerus. Jadi tidak boleh bosan 1 kali atau 2 kali saja. Contoh yang sederhana adalah, kalau kita naik pesawat, setiap kita naik pesawat, mungkin sudah ratusan kali atau ribuan kali, tetap saja pramugari minta kita memasang sabuk pengaman, membuka pintu, yang lain-lain membuka kaca jendela, padahal itu sudah rutin dia lakukan, tapi kita harus menganggap orang itu tetap harus diberitahu. Jadi, kalau bisa, misalnya kita setiap waktu kita masuk, guru-guru, karena guru-guru ini adalah orang yang paling didengarkan siswa. Jadi tetap harus ditegur kalau yang tidak pakai masker. Jadi waktu masuk, mari kita sama-sama memakai masker sebelum berdoa, misalnya ini, cuci tangan, dan yang lain-lain. Itu akan sangat bermanfaat. Kita lihat di masjid saja, kalau kita Jumatan, tetap ada saja 10-20% yang tidak mau pakai masker. Memang tidak nyaman pakai masker ini, kadang-kadang sesak nafas, kadang-kadang ngomongnya kurang kuat, kurang jelas, tapi itulah yang akan melindungi kita dari virus ini. Jadi kalau kita lihat dokter-dokter, perawat di rumah sakit itu sampai berlapis-lapis maskernya, kemudian ditutup seluruh tubuh, sebetulnya itu sangat tidak nyaman. Bayangkan mau kencing saja susah, karena tidak boleh dibuka. Tapi itulah pelindung kita. Jadi saya selalu menasihati anak-anak saya, mahasiswa, begitu. Pelindung kita itu ada 2. Pelindung fisik ini, pakai semuanya selengkapnya, dan pelindung kedua adalah zikir dan doa. Jadi setelah kita pakai yang fisik, kita zikir, kita serahkan, tawakal, insya Allah kita tidak akan
kena terpapar dari virus ini. Itulah yang selalu saya nasihatkan kepada mahasiswa-mahasiswa didik saya. Terima kasih. Pak Jul, terima kasih banyak informasinya. Itu. Alhamdulillah sudah Ya. bergabung dengan Pondok Pesantren Sunnah. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat buat kami, dan kami tidak baca balas apa-apa, Kak Jul, luar biasa ini. Alhamdulillah. Iya. Sampai ketemu. Alhamdulillah. Ya. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini, terutama untuk kita, untuk anak-anak kita, ya. Kita ingin anak-anak kita sehat dan selamat dan bisa sekolah seperti biasa. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.